Karena yang kami rasa memang tidak tepat, tidak kontekstual gitu kan. Penerapan PPKM itu sendiri sama hal yang dengan kasus COVID yang terjadi di Kabupaten Sintang. Karena Bupati sendiri bilang bahwa kasus COVID itu lebih banyak terjadi gara-gara ditransfer dari luar maksudnya. Kasus COVID itu sendiri itu banyak terjadi itu datangnya diimpor dari luar, itu dari Singkawang, kemudian dari Pontianak, ada beberapa kota, Jakarta juga disebutkan itu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Satgas sendiri itu malah ngebuk yang di dalam gitu kan, tidak melakukan pencegahan yang seharusnya itu dilakukan pencegahan itu di batas kota gitu. Nah, yang kita mau hari ini nih PPKM ini harus tepat sasaran gitu, kontekstual gitu kan. Kemudian programnya pun terukur gitu. Nah, kalau misalnya dia hanya nguber-nguber yang di warung kopi, saya rasa itu sangat tidak efektif gitu. Lebih bagus tuh kalau mau misalnya men-tracking orang gitu kan. Itu kan harus bisa dilakukan tuh per RT gitu kan, atau per desa gitu kan dilakukan. Kami percaya penyelesaian masalah COVID ini memang satu keniscayaan yang memang wajib bagi kita semua untuk melakukan pencegahannya. Kemudian mempersempit ruang pengedaran itu memang satu kewajiban bagi kita semua. Tapi harus dengan cara-cara yang tidak merugikan orang lain gitu kan, tidak membunuh ekonomi. Nah, seperti itu. Kami itu merasa hari ini kegiatan ekonomi yang kami lakukan gitu kan, kegiatan mencari nafkah yang kami lakukan ini tidak jadi prioritas gitu dari Pemkab itu sendiri. Bahkan kami itu dianggap jadi prioritas yang nomor sekian lah gitu kan. Nah, kami maunya itu semuanya itu seimbang gitu kan. Pencegahan COVID iya, kemudian pertumbuhan ekonomi juga iya gitu. Nah, itu yang kita mau. Karena memang jumlah pengunjung menurun dari sebelum COVID. Tapi ini memang diperparah dengan aktivitas yang dilakukan oleh tim patroli ya. Misalkan patroli yang dilakukan di warung kopi dan kafe. Kami itu merasa bahwa kegiatan usaha kami itu sedang diintimidasi oleh tindakan-tindakan anggota patroli yang melakukan stok di tempat, kemudian sidak, kemudian razia. Jadi sebenarnya kita para pemilik warung kopi dan kafe ini mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memutus rantai penurunan COVID. Tetapi bagi kami upaya-upaya yang dilakukan itu tentu lebih elegan, lebih mendidik. Kemudian kami juga menyarankan nih kepada Satgas terutama, mungkin aktivitas patroli ini diganti sajalah dengan kegiatan monitoring misalkan. Monitoring itu tidak perlu ramai orang, cukup 1-2 orang yang diutus ke warung kopi atau kafe atau tempat-tempat usaha lainnya yang menjadi pusat kerumunan untuk memastikan kalau tempat-tempat usaha itu sudah menerapkan prokes. Jadi bisa dicek apakah tempat usaha itu menyediakan tempat cuci tangan, kemudian memastikan semua pengunjungnya itu menggunakan masker, kemudian menyediakan hand sanitizer, dan orang tidak berkerumun di satu spot di dalam tempat usahanya. Saya pikir itu upaya yang lebih baik daripada melakukan patroli di malam hari, kemudian kami yang sedang melakukan usaha ini merasa ketakutan, was-was, khawatir, terutama pengunjung kami terutama yang merasa kalau mereka itu terancam akan diswab jika mereka nongkrong di salah satu kafe atau ini. Jangan juga hanya menyasar warung kopi dan di malam hari. Sebaiknya ini juga dilakukan di siang hari, kemudian di tempat-tempat lain juga yang menjadi pusat kerumunan. Jadi tidak ada tebang pilih. Ya, sebetulnya dari penyampaian mahasiswa dan beberapa pelaku usaha yang datang, yang pertama terkait dengan razia. Nah, ada poin penting yang saya catat bahwa kenapa razia itu hanya waktu malam, waktu di warung-warung kopi atau untuk pengusaha-pengusaha yang usahanya malam. Kenapa dari pagi sampai sore tidak ada razia untuk pelaku usaha lainnya? Contoh untuk pelaku usaha Indomaret, untuk yang di pasar-pasar sayur dan segala macam. Kenapa tidak? Nah, ini waktunya dari subuh bahkan sampai sore.
Ini yang mereka juga sampaikan, ada apa pemerintah daerah tidak melakukannya. Yang kedua terkait dengan jam. Nah, jam juga itu ditentukan jam 8. Nah, kenapa tidak diundur lagi sampai jam 9? Mungkin itu yang poin-poin yang mereka sampaikan. Yang ketiga juga arogansi aparat, ya, yang rajianya selalu arogan sekali, ya. Nah, seakan-akan mereka ini usaha-usaha yang melanggar hukum. Mereka melakukan razia yang sangat, ya, seperti militer gitu. Tidak humanis. Ya, tidak, boleh saya katakan tidak secara persuasif. Nah, ada 3 poin itu yang mereka sampaikan. Dan lagi jumlah yang razia itu lebih banyak, ya. Bahkan ada peserta razia sampai hampir 100 orang di razia, cuma 1 warung kopi hanya ada 5-6 orang di situ. Nah, justru mereka yang menciptakan kerumunan. Dan lagi mereka juga menyampaikan apakah mereka yang razia ini memang bebas corona, apakah mereka juga sudah di swab atau belum. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan mereka yang mendasar, yang disampaikan kepada DPRD untuk kami tindak lanjuti dalam rapat-rapat kerja. Dan menurut saya memang dari apa yang disampaikan ini memang harus rapat kerja. Nah, mereka juga mempertanyakan dana COVID, ya. Terlalu banyak juga dana yang telah disalurkan untuk penanganan COVID, tapi tidak transparan pemerintah terhadap dana COVID, dana yang cukup besar. Nah, saya juga jelaskan bahwa memang terkait dengan dana COVID di setiap desa sekarang juga ada 8% dari APBDes itu dipotong. Nah, kita bisa bayangkan APBDes kita kurang lebih 400-an miliar dikalikan 8% itu udah hampir 40 miliar dana yang tersebar di setiap desa. Nah, macam mana penanganan di desa-desa kita juga tidak tahu. Bagaimana teknisnya juga kita tidak tahu. Nah, terkait dengan swab, ya, kenapa tidak dilakukan swab, dilakukan di tempat pemetaan, dilakukan oleh pemerintah daerah, zona-zona yang dianggap rawan COVID. Nah, datang aja, dibentuk tim ke rumah-rumah, atau dibentuk ada semacam orang posyandu, diundang orang-orang yang mencurigakan ini datang untuk swab. Jadi bukan malah datang ke warung kopi. Nah, kalau memang targetnya untuk tahu orang ini kena atau tidak kena. Nah, saya pikir ini hal yang masuk akal dan memang harus kita tindak lanjuti. Nah, hampir semua kecamatan sudah terpapar COVID. Artinya bom waktu yang memang pemerintah daerah harus tegas dan harus siap menghadapi bencana ini. Nah, saya pikir kita tidak mencari siapa yang salah, tapi memang harus melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, Satgas, dan semua pemerintah yang ada, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, bahkan dengan semua OPD.